Selamat pagi, saya atas nama Christina Wisrance, NIM 2118043 akan menjelaskan sedikit mengenai keperawatan komunitas 3. Materi yang pertama yaitu konsep dan strategi promosi kesehatan. Yang pertama, konsep dan strategi promosi kesehatan atau health promotion adalah merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan dan merupakan revitalisasi dari pendidikan kesehatan. Promosi kesehatan bukan hanya berupaya untuk melakukan perubahan perilaku, tetapi juga perubahan lingkungan yang dapat mendukung terwujudnya perilaku sehat. Yang berikut batasan promosi kesehatan. Ada 3 batasan. Yang pertama, health promotion of the process of enabling people to increase control over and improve their health menurut WHO 1986. Yang kedua, health promotion is a program designed to bring about change within people organization. Yang ketiga, health promotion is the process of enabling individuals and communities. Lanjut, promosi kesehatan adalah kombinasi berbagai dukungan menyangkut pendidikan, organisasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan untuk perubahan lingkungan dan perilaku yang menguntungkan kesehatan. Yang kedua, promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang ketiga, promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan perilaku dan lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat. Promosi kesehatan menurut SK Kemenkes nomor 1193 merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Promosi kesehatan dan determinan kesehatan yaitu promosi kesehatan terdiri dari yang pertama sarana, prasarana, lingkungan, dan lingkungan fisik lainnya. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga, kesehatan. Yang kedua, pendidikan kesehatan, yaitu lingkungan non-fisik, sosial budaya, ekonomi, dan sebagainya. Yang berikut, visi promosi kesehatan. Yang pertama, meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Yang kedua, dimensi, yaitu pertama kemauan, yaitu pengetahuan sikap untuk hidup sehat. Yang kedua, kemampuan, yaitu agar kemauan untuk hidup sehat terwujud diperlukan sarana fasilitasi untuk hidup sehat tersebut. Yang berikut, misi promosi kesehatan yang pertama, memampukan, yaitu memberikan kemampuan kepada masyarakat agar mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang kedua, menjembatani, yaitu menjembatani masyarakat dengan pihak-pihak yang concern terhadap kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mengadvokasi, yaitu
mengadvokasi para pengambil keputusan di berbagai sektor atau pejabat agar mendukung program-program kesehatan masyarakat. Yang berikut strategi promosi kesehatan. Menurut WHO tahun 1984, advokasi adalah kegiatan untuk memperoleh komitmen guna mendukung program-program kesehatan. Yang kedua, social support, yaitu kegiatan untuk membina suasana yang kondusif sehingga diperolehnya dukungan sosial terhadap program-program kesehatan. Yang berikut, empowerment, yaitu kegiatan untuk menumbuhkan gerakan masyarakat guna mewujudkan program-program kesehatan masyarakat. Menurut Ottawa Carter tahun 1986, yang pertama health public policy, yaitu adanya kebijakan-kebijakan yang berwawasan atau mendukung kesehatan masyarakat. Yang kedua support environment, yaitu diciptakan lingkungan yang kondusif untuk hidup atau berperilaku sehat. Yang berikut health service, yaitu pelayanan kesehatan preventif dan promotif yang diutamakan tanpa mengabdikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan bukan hanya ditanggung jawab sektor. Pelayanan kesehatan bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi tanggung jawab semua sektor. Yang berikut personal skill, yaitu setiap orang dimampukan untuk memelihara kesehatannya sendiri. Yang berikut community action, yaitu timbulnya gerakan-gerakan atau usaha-usaha masyarakat untuk memelihara kesehatan masyarakat sendiri. Lanjut ke materi berikut, yaitu program promosi kesehatan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam promosi kesehatan? Jadi jawabannya yang perlu diperhatikan dalam promosi kesehatan yaitu yang pertama kunci promosi kesehatan, yaitu promosi kesehatan, program planning, dan sukses. Ada effective planning, yaitu komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Misalnya promosi kesehatan dan masyarakat itu butuh olahraga, tujuannya khusus atau hanya karena manfaat. Yang kedua jenis, spesifik, semua. Ketiga siapa, yaitu spesifik dan semua. Program promosi kesehatan yaitu sistematis dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Promosi kesehatan yaitu communication analysis atau target assessment, ya, kemudian program plan, yang kemudian implementasi, dan terakhir evaluasi. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konsep perawatan di rumah atau home care. Konsep home care adalah layanan dari rentang pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bersifat preventif, promotif, dan rehabilitatif. Itu menurut Warhola tahun 1980. Yang kedua, home care merupakan kunjungan rumah dan bagian integral dari pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat untuk individu, keluarga, masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam menyelesaikan masalah kesehatan, yaitu menurut Sherwen tahun 1991. Yang ketiga, home care adalah perpaduan perawat kesehatan masyarakat dan keterampilan teknis yang terpilih dari perawat spesialis
yang terdiri dari kumpulan perawat komunitas, perawat gerontologi, perawat ibu dan anak, kesehatan masyarakat, dan medical bedah, yaitu menurut Ana tahun 1992. Home care, bentuk pelayanan yang komprehensif, itu bertujuan untuk memandirikan klien dan keluarga. Home care juga diberikan di tempat tinggal klien dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang ketiga, home care dikelola oleh suatu unit baik aspek administrasi maupun aspek pelayanan dengan tenaga profesional maupun non-profesional. Tujuan home care yang pertama, meningkatkan perawatan yang efektif dan adekuat, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ke arah normal. Yang ketiga, melakukan promosi dan presensi kesehatan. Yang keempat, memperkuat fungsi-fungsi keluarga dan hubungannya. Serta yang terakhir, meningkatkan kesehatan keluarga. Ada 3 karakteristik home care. Yang pertama yaitu bentuk pelayanan kesehatan promotif dan preventif yang menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan upaya pengobatan. Yang kedua, tata cara pelayanan dilakukan secara terpadu. Yang ketiga, pendekatan penyelenggaraan pelayanan secara menyeluruh. Ada masalah yang muncul saat home care, yaitu ada 3. Yang pertama, gaya hidup dan sumber-sumber kehidupan. Yang kedua, status kesehatan saat ini dan penyimpangannya. Yang ketiga, pola dan pengetahuan keluarga dalam mempertahankan kesehatannya. Adapun keuntungan home care yaitu yang pertama, mutu pelayanan akan lebih meningkat. Yang kedua, banyak klien yang suka dirawat di rumah. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian klien. Yang keempat, partisipasi keluarga dalam dapat terfasilitasi dengan baik. Yang berikut, memperpendek masa rawat di rumah sakit sehingga biaya perawatan dapat menurun. Dan yang terakhir, menurunkan infeksi nosokomial atau infeksi yang terjadi di rumah sakit. Ada tipe-tipe agensi. Yang pertama, official agen, yaitu dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, dana berasal dari donatur, sumbangan, kontribusi dari unit. Yang berikut, private agen, yaitu dikelola oleh swasta. Dan berikut home care ID agen. Tipe-tipe pemberi home care ada 7. Yang pertama, home health care. Yang kedua, dokter. Yang ketiga, terapis fisik. Yang keempat, terapis okupasi. Yang berikut, terapis bicara. Yang berikut, pekerja kesehatan sosial. Dan yang berikut, home care. Tipe-tipe pelayanan ada 3, yaitu perawatan orang sakit. Yang kedua, pelayanan masyarakat. Yang ketiga, pelayanan spesialis perawatan di rumah. Mekanisme home care yaitu diperiksa terlebih dahulu oleh dokter untuk menentukan apakah secara medis layak dirawat di rumah. Yang berikut, pengkajian dilakukan oleh koordinator harus bersama-sama klien dan keluarga. Yang ketiga, pelayanan yang diterima klien dikendalikan dan dikoordinir oleh koordinator kasus. Yang berikut, monitoring dan evaluasi sesuai dengan kesepakatan bersama. Pendidikan yang materi selanjutnya, pendidikan kesehatan di rumah, yaitu prinsip pendidikan kesehatan disesuaikan dengan materi pendidikan kesehatan yang telah dipelajari. Yang kedua, fokus pada 5 tugas kesehatan keluarga. Dan yang ketiga, role play care, pendidikan kesehatan pada keluarga.
Yang berikut tanggung jawab home care nurse, yaitu documentation, koordinator dan manajer kasus, penentu dan kemampuan finansial klien, penentu frekuensi dan durasi perawatan, dan klien advokasi. Yang berikut mekanisme perizinan. Yang pertama, berbadan hukum yang telah ditetapkan dalam akta notaris tentang yayasan di Badan Kesehatan. Yang kedua, mengajukan permohonan izin home care kepada dinas kesehatan setempat. Pada home care ada perawatan langsung dan perawatan tidak langsung. Perawatan langsung yaitu yang pertama observasi dan evaluasi keadaan fisik dan emosional. Yang kedua, menyediakan perawatan langsung seperti rehabilitasi, kolostomi care, dan lain-lain. Yang berikut, mengembangkan perilaku yang positif dalam kesehatan. Yang berikut, mengajarkan untuk menjalankan diet anjuran. Yang berikut, laporkan ke dokter bila muncul gejala baru. Dan yang terakhir, mengidentifikasi sumber daya untuk mencapai fungsi kesehatan optimal. Kalau pada home care ada perawatan tidak langsung, yaitu yang pertama konsultan, yang kedua pemberi pendidikan kesehatan, yang ketiga mengajarkan self care, dan yang keempat pendidik, peneliti, dan administrasi. Yang berikut ada tanggung jawab home care nurse. Yang selanjutnya ada peran dan fungsi perawat home care, yaitu kalau perawatan langsung, memberikan asuhan keperawatan secara langsung terhadap pasien atau klien. Yang kedua, perawatan tidak langsung, yaitu lebih ke arah kegiatan konsultasi. Yang berikut pembayaran dan pula tarif. Pemerintah, yang pertama pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, memperhatikan keuangan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Yang ketiga, mempertimbangkan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang keempat, golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan tertulis. Yang kelima, mencakup seluruh unsur pelayanan secara proporsional. Yang berikut terakhir, besarnya tarif ditetapkan setiap tahunnya. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.